Hai, kembali lagi di vlog Alvini Cahyani. Yuk kita belajar bersama. Iya sih, Indonesia kaya akan potensi sumber daya alamnya. Tapi, apakah masyarakat, pemilik modal, dan pemerintah sudah menjalankan analisis mengenai dampak lingkungan? Yuk kita bahas mengenai pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan. Sebelum kita jauh mengenal mengenai AMDAL dan pembangunan berkelanjutan, apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Menurut para ahli, yaitu Sori Negara tahun 1977, sumber daya alam merupakan unsur-unsur lingkungan, yaitu baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Kak, mulai tadi ngebahas potensi sumber daya alam terus. Emang beda ya sama sumber daya alam? Potensi sumber daya alam dan sumber daya alam itu berbeda. Jadi, potensi sumber daya alam itu merupakan kemampuan sumber daya alam untuk dikembangkan yang bisa memenuhi kebutuhan manusia atau makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Udah berapa kali aku bilang kalau semuanya Indonesia itu kaya akan potensi sumber daya alamnya. Terus, apa aja ya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia? Yang pertama, itu ada potensi sumber daya alam dalam bidang kehutanan, dan yang kedua, ada kelautan, dan yang ketiga, ada pariwisata, dan yang keempat adalah pertambangan. Akan tetapi, masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan potensi sumber daya alam namun tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, sehingga bisa dikatakan analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan tidak dijalankan secara optimal dan baik. Lalu, apa yang disebut dengan analisis dampak lingkungan atau sering kita dengar sebagai AMDAL? Aku bacakan ya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pemerintah Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, menyebutkan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Masih banyak pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ini, sehingga akan mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar area pembangunan tersebut. Padahal tujuan analisis dampak lingkungan atau AMDAL ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar dan menekan pencemaran sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya menjadi sangat rendah. Apabila pihak terkait pembangunan sangat memperhatikan AMDAL ini, maka secara lambat laun dan secara tidak sengaja konsep pembangunan berkelanjutan akan tercipta. Pembangunan berkelanjutan apa lagi, Kak? Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi di masa akan datang. Apabila kalian lihat dalam kondisi letak astronomis maupun kondisi letak geografis dari Indonesia, Indonesia merupakan suatu negara yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alamnya. Nah, salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yaitu pertambangan. Melihat kondisi saat ini, kegiatan usaha tambang berisiko tinggi dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik maupun sosial. Misalnya saja yang terjadi pada kegiatan pertambangan yang ada di Kalimantan Timur. Apakah kalian pernah melihat
film dokumenter yang berjudul Sexy Killer. Nah, di film tersebut menjelaskan dan menunjukkan bagaimana kegiatan pertambangan dapat merusak lingkungan. Kegiatan pertambangan tersebut merupakan suatu contoh bahwa kegiatan tersebut tidak menjalankan AMDAL secara baik. Banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif dari kegiatan pertambangan, dan dominan masyarakat yang merasakan hal tersebut yaitu masyarakat yang berdekatan langsung dengan kegiatan pertambangan. Ada beberapa permasalahan dari kegiatan pertambangan yang ada di Kalimantan Timur yang saya adopsi dari film Sexy Killer. Salah satunya yaitu krisisnya air bersih pada permukiman yang ada di sekitaran kegiatan pertambangan. Setelah itu, lahan pertanian yang berubah menjadi lahan lumpur sehingga tidak baik untuk dijadikan lahan pertanian karena akan berdampak pada hasil pertanian tersebut. Dan yang kedua, retaknya rumah-rumah warga yang berdekatan dengan lokasi pertambangan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas kegiatan pertambangan. Contoh yang telah disebutkan tadi merupakan suatu permasalahan yang seringkali banyak ditemukan di Indonesia, di mana masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang kurang memaksimalkan atau mengoptimalkan adanya AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan. Apabila pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan baik, tentunya generasi yang akan datang juga akan merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Oleh karena itu, perlunya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat sekitar sehingga pembangunan berkelanjutan dapat tercipta di Indonesia. Setelah kita melihat permasalahan tadi, yaitu kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan lingkungan, membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan sangat penting dijalankan. Oleh karena itu, Indonesia ikut serta dalam program SDGs, yaitu pembangunan berkelanjutan tingkat dunia, di mana program tersebut dilaksanakan hingga jangka waktu pada tahun 2030. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah dapat menambah informasi dan pemahaman baru dari teman-teman? Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat memberikan informasi baru ya. Sebagai penutup, jangan lupa share dan like video ini agar saya semakin semangat membuat video pembelajaran pada materi selanjutnya. Sampai jumpa.